adik-adik, masih dalam bab kelangsungan hidup organisme. Bagaimanakah perkembangbiakan vegetatif pada makhluk hidup tingkat rendah? Ada yang masih ingat apa itu makhluk hidup tingkat rendah? Makhluk hidup tingkat rendah merupakan hewan yang tidak bertulang belakang atau biasa disebut dengan invertebrata. Makhluk ini mempunyai anatomi yang sederhana, mulai dari sistem pencernaan, pernapasan, serta peredaran darahnya. Beberapa kelas dari invertebrata adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hewan berpori atau porifera, kemudian hewan berongga atau solenterata, cacing pipih atau platyhelminthes, cacing gilig atau nemathelminthes, kemudian cacing gelang atau annelida, hewan bertubuh lunak atau moluska, hewan bertubuh ruas-ruas atau arthropoda, hewan berkulit duri atau echinodermata, dan hewan bersel satu atau protozoa. Lalu bagaimana perkembangbiakan pada makhluk hidup tingkat rendah ini? Perkembangbiakannya terjadi secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan yang tidak melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif hanya terjadi pada hewan tingkat rendah atau invertebrata. Jadi terdapat 3 cara ya perkembangan vegetatif pada hewan tingkat rendah, yaitu yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif tunas, di mana hewan ini memiliki tunas di dalam tubuhnya dan tunas tersebut akan terpisah menjadi individu baru. Contoh hewannya yaitu porifera dan solenterata. Kemudian perkembangbiakan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif membelah diri. Perkembangbiakan vegetatif membelah diri ini dilakukan oleh hewan bersel satu, di mana pada proses awalnya hewan tersebut akan membelah inti sel, kemudian disusul oleh cairan serta dinding selnya yang membelah. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan vegetatif membelah diri adalah amoeba. Lalu yang ketiga adalah perkembangbiakan vegetatif fragmentasi. Jadi pada perkembangbiakan ini tubuh hewan akan terbelah menjadi beberapa bagian. Kemudian bagian-bagian tersebut akan menjadi individu baru dengan menumbuhkan bagian tubuhnya yang tidak lengkap. Contohnya, bagian tubuh induk, bagian ekor akan menumbuhkan kepala dan badan, kemudian bagian badan akan menumbuhkan ekor sampai menjadi individu baru. Contoh dari hewan yang melakukan perkembangbiakan vegetatif fragmentasi adalah cacing pita dan cacing pipih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkembangbiakan vegetatif pada makhluk hidup tingkat rendah terbagi menjadi 3 cara, yaitu perkembangbiakan vegetatif cara tunas, cara membelah diri, dan juga fragmentasi.